Yakin Matt dengan data itu? Jangan bohong kau. 5, 4, 3, 2, 1. Open the book. Selamat datang di podcast Le, Mo Dek, Fresh Quizzes of Thoughts. kalau boleh tahu nih, hari ini kita mau bahas apa sih Matt? Nah, hari ini kita akan mengupas seluruh fakta dan hal yang terkait mengenai pemanasan global. omong-omong pembicaraan kita, kalian sadar nggak sih ini udah sore, tapi cuaca masih terang dan panas sekali. Ya juga ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau fenomena ini juga salah satu bentuk dari pemanasan global. Kalau itu benar, berarti sekarang kita udah mengalami pemanasan global dong, Din. Iya benar sekali, Rek. Kalau sekarang kita sedang dihadapkan oleh masalah global pandemi virus corona, nah sebenarnya kita punya masalah berdampak panjang dan lebih besar, yaitu pemanasan global itu sendiri. Aduh, bentar. Apa itu maksudnya masalah jangka panjang sih? Nih contohnya ya, akhir-akhir ini telah terjadi kebakaran hutan yang amat besar di California, Amerika Serikat. Ilmuwan menduga hal ini terjadi akibat suhu di kawasan California yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat perubahan iklim. Iya benar itu. Kemarin saya juga baca kalau polusi udara pada tahun 2020 telah menewaskan sebanyak kurang lebih 98.000 orang di seluruh dunia loh. Wah, kalau gini terus, Yakin Matt dengan data itu? Jangan bohong kau. Ini buktinya dari republika.co.id. Sepertinya bakal lebih baik kalau dijelaskan dulu deh pemanasan global yang dari tadi kita bicarain itu apa sih? Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata bumi sebagai akibat dari berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain adalah deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan juga penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Contoh dari emisi gas rumah kaca antara lain adalah gas karbon dioksida, gas metana, gas nitrogen oksida, gas CFC, dan gas HFC. Jangan salah ya teman-teman, gas CFC ini tuh bukan California Fried Chicken, tapi gas chlorofluorokarbon. Dan gas HFC ini adalah gas hidrofluorokarbon. nah, gas rumah kaca yang tadi disebutkan Megu ini menyebabkan yang pertama, naiknya permukaan air laut, meluasnya penyakit, dan yang terakhir perubahan iklim. Penyakit yang disebabkan misalnya satu, kanker kulit. Pemanasan global kan membuat lapisan ozon bumi akan menipis. Jadi ozon tidak lagi dapat menyaring sinar matahari untuk ke bumi. Sedangkan sinar matahari kan mengandung sinar ultraviolet. Misalnya UVA dan UVB yang bila tidak tersaring oleh lapisan ozon akan membuat sinar UV yang sebenarnya bisa dapat mengaktifkan provitamin D dalam tubuh kita, malah menyebabkan kanker kulit tadi. Wah, jadi sebahaya itu ya? Iya, ada juga kolera tuh. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri dan penyakit lain akibat kutu caprak. Nah, bakteri penyebab kolera dan kutu penyebab penyakit lain ini mudah berkembang biak di suhu yang hangat. Jadi bila pemanasan global ini terus berlanjut dan suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun, kedua penyakit ini bisa semakin mewabah loh. Guys, selain bisa menimbulkan penyakit-penyakit, gue juga sering denger nih berita-berita kalau ibu kota negara kita, Jakarta, katanya diprediksi 30 tahun lagi bakal tenggelam ya. Makanya dipindahkan tuh ibu kotanya. Itu bener gak sih beritanya? Hah? Sebenarnya sih, secara teori sih bisa harusnya. Soalnya, menurut studi oleh Proceedings of the National Study of Sciences, permukaan air laut sudah naik 1,4 cm di seluruh dunia dari tahun 1979 sampai 2017. Nah, kalau ini berlanjut terus, Jakarta benar-benar bisa tenggelam tuh. Duh, gua nggak bisa berenang lagi. Ini gimana ini? Dengan melihat kerugian yang bisa kita dapat dari pemanasan global, kita harus benar-benar mikirin sih solusi untuk mencegah ini terjadi. Kalian ada yang punya ide gak? Menurut gue, kita mungkin bisa mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya nih, mematikan pendingin ruangan kalau tidak digunakan. Pendingin ruangan kan menghasilkan gas CFC atau fluorofluorokarbon yang tadi disebutkan. Terus, kalian tahu gak sih, dengan mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi sayur organik, kita juga bisa mengambil bagian dalam pencegahan pemanasan global. Karena ternak kan sumber penghasil gas metana terbesar.
Nah, gas emisi dari pendingin ruangan dan gas metana dari ternak itu berkontribusi sangat besar dalam meningkatkan suhu global. Maka dengan kita melakukan kedua hal kecil tadi aja, kita secara tidak langsung bisa mengurangi dampak pemanasan global loh. Bener juga. Abis ini jadi vegan dah gue. Vegan, kemarin aja baru makan nasi campur sama gua. Abis denger dari tadi, walaupun gak jadi vegan, setidaknya mengurangi lah makan babinya. Gue sempat berpikir juga nih, kita sebagai anak MIPA mungkin harusnya bisa juga melakukan berbagai inovasi baru. Misalnya inovasi-inovasi baru itu adalah inovasi yang dapat membuat Indonesia beralih ke penggunaan energi terbarukan yang lebih efektif, efisien, dan tentunya juga bisa mengurangi dampak dari pemanasan global itu tadi. Wah, kalau ini sih setuju banget. Iya, bener juga ya. Itu juga bisa tuh. Soalnya gue juga pernah baca tentang yang namanya biogas, kalau nggak salah. Boleh, biogas apaan? Dari yang gue baca sih ya, intinya biogas ini tuh bisa menjadi salah satu sumber energi yang bisa menggantikan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil dinilai bisa merusak lingkungan dan tentunya merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Kalau untuk secara teknisnya, cara menghasilkannya bagaimana, gue sendiri masih kurang tahu sih. Oke. Kalau begitu akan lebih baik kalau kita tahu latar belakang dan manfaat dari biogas ini terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita akan membahas lagi lebih lanjut mengenai teknisnya. Apa itu biogas? Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk kotoran makhluk hidup, limbah rumah tangga, dan sampah-sampah organik secara anaerobik. Biogas juga dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan listrik dan bahan bakar kendaraan. Dilansir dari benergi.com, manfaat dari biogas antara lain adalah: yang pertama, meminimalisir limbah organik. Yang kedua, mengurangi efek gas rumah kaca dan polusi udara. Hal ini disebabkan karena gas rumah kaca yang dihasilkan mau dari kendaraan bermotor, kebakaran hutan, penggunaan alat-alat elektronik, semuanya menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dengan mengurangi polusi udara, maka penipisan lapisan ozon juga dapat dikurangi. Wah, manfaatnya memang banyak sekali ya. Iya ya, apalagi nih kalau kita hubungkan nama hukum termodinamika pertama, energi kan memang tidak bisa dihilangkan, tapi masih ada juga hukum termodinamika kedua yang menyatakan bahwa energi yang dapat dimanfaatkan dapat terus menurun jumlahnya. Jadi energi, apalagi energi yang terbarukan seperti bahan bakar fosil, pasti nanti jumlahnya akan terus menurun. Apalagi bila penggunaan tidak dikelola secara bertanggung jawab dan eksploitasi energi terus dilakukan. Iya bener Din. Berarti biogas bener ya bisa menjadi solusi. Iya, berarti memang bisa Le. Nah, sekarang baru deh kita bahas biogas secara teknisnya ya. Bagaimana cara biogas dibentuk? Berikut ini merupakan tahap-tahap cara pembentukan biogas dilansir dari bangazul.com. Tahap pertama adalah hidrolisis. Hidrolisis adalah tahap di mana bahan organik dienzimatik secara eksternal oleh enzim ekstraselular seperti enzim selulosa, amilase, protease, dan lipase yang dilindungi oleh mikroorganisme. Bakteri memutuskan rantai panjang karbohidrat kompleks, protein, serta lipida menjadi senyawa yang memiliki rantai lebih pendek. Tahap selanjutnya adalah tahap asidogenesis. Pada tahap ini, bakteri akan menghasilkan asam, mengubah senyawa rantai pendek hasil proses pada tahap hidrolisis menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Pembentukan asam pada kondisi anaerobik tersebut penting sekali untuk membentuk gas metana. Tahap selanjutnya merupakan tahap metanogenesis. Tahap metanogenesis adalah tahap di mana bakteri penghasil asam dan gas metana bekerja sama secara simbiosis. Bakteri penghasil asam akan membentuk keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil metana. Sedangkan bakteri pembentuk gas metana menggunakan asam yang dihasilkan oleh bakteri penghasil asam. Berikut itu merupakan cara pembentukan biogas. Oh, jadi ternyata begitu.
informasi baru yang menarik sih nih buat gue. Tapi gue mau bertanya nih, penggunanya di Indonesia sendiri bagaimana sih? Kalau di Indonesia, sebenarnya pemerintah udah punya target nih agar bauran energi dari pemerintah Indonesia di dalam tahun 2025 itu bisa mencapai 23%. Lalu sampai tahun 2019 penggunaannya sudah mencapai angka 12,5%. Ih, lumayan juga tuh. Keren. Nah iya setuju. Bayangkan dong kalau kita anak muda membantu meningkatnya penggunaan energi biogas dalam lingkungan kapasitas kita. Pasti dampaknya bisa lebih positif lagi bagi semua. Wah, bener banget nih. Kita sebagai anak muda yang nantinya pasti akan menjadi generasi penerus bangsa bisa ambil bagian nih dalam langkah inovatif ini. Apalagi tadi disebutkan ada hukum termodinamika. Kita pasti terutama sebagai anak MIPA udah familiar banget dong tentang itu. Nah iya, kita mungkin bisa juga nih memakai dan mengembangkan pengetahuan yang kita miliki untuk memajukan Indonesia dalam hal penggunaan energi terbarukan yang lebih efektif dan tentunya ramah lingkungan. Iya, barangkali nanti ada berita nih yang berisi berkat karya para pelajar muda, Indonesia berhasil mewujudkan langkah nyata dalam mencegah pemanasan global. Bener banget. Dengan mau sadar dan bertindak, walaupun dengan hal yang awal kecil, kita udah bisa tuh. Yang pertama, menanggulangi pemanasan global. Dan yang kedua, kita juga bisa tuh mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tapi Le, sebenarnya orang-orang tuh masih enggan nggak sih untuk menganggap masalah pemanasan global ini secara serius? Nah, kalau untuk yang itu, gue punya mindset banget nih yang pas. Seperti yang Nadine bilang di awal, kita sekarang kan lagi dihadapkan oleh pandemi virus corona. Ini kan merupakan isu global. Kita harus social distancing, dan khusus untuk pelajar seperti kita harus pelajaran jarak jauh juga kan. Nah, ini kan sangat berdampak banget nih ke kehidupan kita. Nah, sama halnya dengan pemanasan global, namanya aja udah global, pasti bakal jadi isu global dong. Bahkan kalau dilihat dari akibat pemanasan global, ini akan jauh lebih parah dari pandemi ini. Kalian bayangin aja, misalnya kalau es di kutub mencair dan permukaan air laut naik, semua daratan akan tergenang air. Dampaknya akan sangat luar biasa terasa oleh kita. Maka dari itu, kita harus mulai menganggap masalah ini dengan serius. Jika bukan untuk orang lain, setidaknya kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Itu sih kalau pandangan dari gue. Setuju. Gue sendiri kan pencinta dunia perfilman. Jadi keinget film The Day After Tomorrow yang dimana es kutubnya mencair dan dunia benar-benar dilanda bencana besar. Gak kebayang sih kalau itu benar terjadi. Iya benar, nggak menutup kemungkinan loh bencana di film yang Nadine sebutkan itu nggak akan terjadi kalau kita nggak mulai menganggap serius permasalahan ini. Jadi guys, kesimpulannya adalah selain menjelaskan pemahaman, salah satu tujuan dari kami membuat podcast ini adalah juga untuk mengajak para penonton Lemonade untuk tahu seberapa besar pengaruh dari pemanasan global dan bagaimana tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Bisa mulai dari hal yang kecil tadi tuh, misalnya dari mengurangi konsumsi daging dengan menjadi vegan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke, kalau begitu, gue rasa cukup. Kita tutup aja ya podcast edisi pemanasan global kali ini. Terima kasih kepada guru pembimbing kami yang telah mewujudkan tugas ini untuk terrealisasi dengan baik. Terima kasih telah menonton podcast ini. Tetap aman, Tetap sehat. Dan tetap di rumah. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. dadah. 5, 4, 3, 2, 1. Close the book.